Alsyad Ahmad asyik bermain dengan satwa liar di tengah namanya yang masih terus menjadi perbincangan publik. Ironi memang, alih-alih melakukan klarifikasi, tapi Alsyad seakan asik dengan dunianya sendiri. Lantas, seperti apa psikolog melihat sikap Alsyad yang seakan tidak peduli dengan permasalahannya yang tengah menimpanya sekarang? Dan benarkah pula ada indikasi jika Alsyad belum siap menikah dan memiliki anak dari hubungan terlarangnya itu? Sementara itu, Nisa Ashifa belum lama ini pun kembali mengunggah ungkapan isi hatinya yang diduga ditujukannya untuk Tiara Andini. Nisa pun menyinggung soal manusia yang tidak sempurna dan menyarankan untuk mencari tempat yang menerima kekurangan diri. Seperti apakah psikolog menilai hal yang dilakukan oleh Nisa? Dan seperti apa penerawangan Denny Darko soal masa depan Nisa Ashifa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama konten kreator Alsyad Ahmad kembali mencuri perhatian publik setelah mengunggah beberapa video di akun Instagram pribadinya. Dalam video Instastory yang dibagikan Alsyad di laman sosial medianya, sepupu Raffi Ahmad ini pun tengah asik mengunjungi sebuah taman satwa yang diduga berada di Afrika Selatan. Di awal postingan, Alsyad pun menuliskan, habis mengunjungi hutan sampai malam hari dengan kendaraan jeep yang digunakannya untuk berkeliling hutan liar di mana dihuni oleh banyak satwa liar. Setelah itu, Alsyad pun juga membagikan video di mana ia bertemu dengan gerombolan gajah Afrika di sore hari, di mana terlihat area sungai dengan beberapa gajah yang hidup bebas di sana. Banyak guys, keren banget guys. Ada lagi, there's a kid. Oh my god, datang lagi guys. Datang terus. Ada lagi. Oke guys. Guys, datang banyak guys. Gila banget bener sih. Wah, kita mundur sih. Kita mundur guys, kita mundur. Ya. Lagi pada minum guys. Banyak banget kita dia sampai mundur guys. Ya, dari ekspresi serta kalimat-kalimat yang dikeluarkannya, nampak kegembiraan yang sangat terasa yang terlihat jelas dari Alsyad saat itu. Bertemu langsung dengan satwa liar yang sudah menjadi kesenangan baginya, tampak Alsyad ingin melupakan atau justru malah tidak ingin mengingat permasalahannya yang saat ini tengah viral. Tadi siapa
betul guys. Wow, macet betul guys. Gila macet betul guys. Wow. Nice, macet betul guys. Do you all see? Yeah, I see. Leopard guys, leopard. Anyway. Guys, masih nyari binatang lagi guys. Namanya tuh banyak sih yang nyala-nyala di sini dari pantulan matanya teman. Biasanya impala gitu yang udah kita lihat. Kita cari binatang lain lagi guys. Sulit banget tuh kan, banyak kan tuh ya kan, sedikit itu ada lagi depan kita banyak guys tuh badak guys. Badak guys, malam gini temu badak orangnya mau goblin balik main cabut lah. Ya, seperti diketahui, nama Alsyad Ahmad menjadi perbincangan publik pasca muncul seorang wanita bernama Nisa Ashifa yang mengunggah potret dirinya yang memiliki anak dari konten kreator asal Bandung, Jawa Barat itu. Tak lama setelah hal itu viral, muncul foto nama Alsyad dan Nisa yang terdapat pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, kembali muncul foto salinan putusan Pengadilan Agama yang di dalamnya menyatakan jika benar telah terjadi pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 September 2022 silam. Dalam bait kedua pun juga dituliskan bahwa sebelum menikah, termohon yang dalam hal ini adalah Nisa sedang mengandung dengan usia kandungan 8 bulan. Lantas, seperti apakah psikolog melihat sikap Alsyad yang seakan tidak peduli dengan permasalahan yang tengah menimpanya itu? Dan benarkah ada indikasi jika Alsyad sengaja mengulur waktu supaya publik lupa dan melupakan wanita yang diduga memiliki anak darinya itu? Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada, ya. Tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Tanggalnya, detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah. Saya coba lihat ya. Karena saya pun dapat konfirmasi dari beberapa orang terkait dengan dari berita yang beredar atau dari isu yang beredar. Itu di bulan November. Jadi buat saya dalam kondisi hamil ya si ibu, terus sang ayah meninggalkan aja itu sudah sebuah tindakan tidak bertanggung jawab. Katakanlah nggak cinta-cinta amat, itu bisa dikesampingkan.
katakanlah nggak pengen-pengen amat jadi bapak ya, jadi ayah gitu. Kesampingin nggak apa-apa. Katakanlah ternyata gue belum siap nikah misalnya gitu ya, nggak apa-apa juga, itu boleh. Tapi pertaruhan anak ini secara hukum itu legal, dia punya anak ibu, punya binnya atau bintinya, itu kewajiban. Termasuk akhirnya anak ini juga nggak dia pikirin kemaslahatannya. Ya buat saya itu udah terlalu hancur mina lah, terlalu hancur lebur. Sama sekali tidak kita harapkan ada sosok manusia yang sebegini tidak bertanggung jawabnya gitu. Saya sih nuntut terutama ya buat kemaslahatan anak secara hukum. Dari perilaku yang ada, emang belum pengen menopang peran sebagai ayah ya, secara psikososial, secara hukum, secara biologis ya, bahwa dia itu secara DNA itu adalah bapaknya si bayi. Nggak mau semuanya gitu loh ya, nggak mau semuanya. Nah jadi buat saya ya harusnya memang nggak ada kasus kehamilan dan melahirkan anak. Memang harusnya memang masih main lah, dunianya masih dunia main. Sementara itu, Nisa pun kembali mengunggah ungkapan hatinya yang diduga ditujukannya kepada Tiara Andini. Seperti apa psikolog menilai hal yang dilakukan oleh Nisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan kabar asyad di Afrika, belum lama ini Nisa pun juga mencuri perhatian publik setelah cuitannya yang viral dan diduga ditujukannya untuk Tiara Andini. Dalam cuitannya itu, Nisa pun awalnya menyinggung soal manusia yang tidak sempurna dan menyarankan diduga Tiara Andini untuk mencari tempat yang menerima kekurangan diri. Menanggapi hal ini, psikolog Tika Bisono menganggapnya sebagai sebuah hal wajar karena bisa saja hal ini pun dilakukan Nisa karena tidak ingin penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pun bernasib sama seperti dirinya. Perempuan membantu perempuan gitu kali ya. Menurut saya sih wajar-wajar aja gitu ya, bahwa jangan sampai ada korban lain yang akan terjadi di luar dia ya kan, yang di Bandung ini. Jadi mengingatkan siapapun lo, hati-hati, this guy is not okay. Itu kali yang mau diucapin ya. Nah tapi pengalaman antara satu orang dengan orang yang berbeda-beda itu juga biasanya memberi flavor psikologis yang juga beda sih gitu ya. Tahu-tahu sama si A nggak bertanggung jawab, tahu-tahu sama B bertanggung jawab, dan bahkan sesuatu banget gitu, dia tahu-tahu jadi dewasa, dia tahu-tahu memperbaiki kesalahan, tahu-tahu begitu guys gitu. Itu bisa juga sih. Jadi sosok seseorang itu justru unfolding itu menguak, membuka tabir-tabir yang tadinya buruk ya, ketutup-tutup, atau kebuka gitu loh, karena faktor si individu ini gitu. Bisa aja begitu, tapi apakah ini akan gitu kan kita nggak tahu ya. Kita hanya bisa berharap dari pengalaman yang sangat amat buruk itu akan muncul justru kebaikan-kebaikan yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya gitu ya. Nah itu di psikologi disebutnya sebagai katarsis gitu. Dari yang buruk toto menjadi sesuatu yang sangat baik. Jadi manusia sendiri memang tumbuh dan berkembang itu justru dari kesalahan, dari kegagalan. Permasalahan dugaan hubungan terlarang ini pun memang belum juga menemukan titik temunya. Karena
tidak adanya konfirmasi dari pihak Alsyad, Nisa, maupun Tiara. Lantas, bagaimanakah psikolog menilai kondisi Nisa saat ini? Dan benarkah dengan adanya permasalahan ini bisa saja berbuntut trauma yang mendalam buat Nisa akan pernikahan dan memiliki anak? Banyak kasus di Indonesia, dalam kasus kayak gini ya, itu nggak diambil oleh sang ibu, nggak diambil jadi anak, jadi kayak dikasih ke orang tuanya gitu loh. Dia nggak mau urusan, jadi secara psikologis lihat sosok bayi merah ini mengingatkan tragedi ini gitu loh. Ya, jadi banyak sekali juga, saya nggak tahu apakah kasus di Bandung ini juga gitu apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi banyak kasus karena shock dan trauma yang terlalu besar, stimulan yang bentuknya bayi ini itu dikasih ke entah tantenya, entah kakaknya, entah orang tuanya. Pokoknya dia nggak mau urusan gitu karena terlalu besar trauma dari tragedi ini gitu. Tapi toh ada yang kuat, guys. Ada yang kuat. Ya justru dia bisa misahin, dia pisah betul-betul antara benci dia ke mantan dengan sayang dia ke anak ini. Saya nggak tahu ya ini yang di Bandung seperti apa gitu ya kan. Tapi rata-rata sih dikasih ke orang, rata-rata banyak kasus gitu dan banyak banget gitu ya. Di lain sisi, bagaimana masa depan Nisa menurut penerawangan Denny Darko? Benarkah ada hal yang begitu mendasar yang membuat Alsyad tidak menutup kolom komentarnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Permasalahan di antara ketiga nama ini memang cukup membingungkan karena tidak adanya konfirmasi dari pihak manapun. Terlebih lagi, Alsyad pun tengah menikmati liburannya di Afrika Selatan. Lantas, seperti apa Denny Darko melihat masa depan Nisa dan anaknya? Saya kira ya ini tadi kembali ke yang tadi saya katakan bahwa apa yang kita lihat di sosial media, semua pesta, semua party yang ada di sana itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nisa yang kalau saya lihat di sini akan menemukan pria yang akan menjadi suaminya, anaknya akan mendapatkan ayah sambung. Kalian akan percaya kalau yang saya katakan ini ternyata benar, bahwa ini tidak sebesar yang kalian takutkan. Bahkan untuk beberapa pihak ini malah mendatangkan sebuah ya sakit hati memang jelas, tapi ternyata ini ada sebuah hal positif. Untuk netizen sekali lagi harapan saya di sini adalah yang pertama, kita tidak mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi, detailnya seperti apa, yang mana jika kita ditempatkan dalam posisi yang sama mungkin saja kita akan melakukan yang lebih buruk daripada mereka. Nah, berhenti untuk menghujat. Dan benarkah ada hal yang mendasar yang membuat Alsyad tidak menutup kolom komentarnya? Iya, itu cara dia menjaga agar tetap ada di pikiran publik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.